Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda? Saya harap Anda dalam kondisi yang luar biasa, gitu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai kaidah penamaan nomor kontak handphone. Kenapa penamaan nomor kontak handphone menjadi penting? Perlu kita ketahui dulu dan kita sepakati bahwa nomor handphone pada dasarnya adalah sebuah database, di mana database ini adalah sebuah aset yang sangat berharga untuk Anda, sehingga Anda perlu memberi perhatian khusus bagaimana cara mengelola database ini. Tak kenal, maka belum kenalan. Itu ya. Perkenalkan, nama saya Latif Kurnia Desianto. Berikut ini adalah beberapa profil yang saya miliki. Mungkin Anda bisa membacanya gitu ya. Boleh di-pause dulu atau apapun itu gitu ya. Kemudian bagaimana cara Anda menyikapi materi yang akan kita bahas berikut ini? Yang jelas, materi ini saya buat berdasarkan pengalaman yang saya miliki, sehingga bisa jadi Anda menemukan sumber lain yang berbeda atau yang sama. Nah, itu bebas. Terserah bagaimana Anda menyikapinya. Jika Anda merasa cocok dengan materi ini, Anda boleh mempraktekannya. Kalau misalnya Anda merasa kurang sesuai, silahkan tinggalkan saja, gitu ya, sesimpel itu. Dan yang perlu Anda catat adalah hasil yang Anda dapatkan ketika Anda mempraktekkan materi ini merupakan tanggung jawab Anda masing-masing. Kalaupun Anda untung, ya itu alhamdulillah ya. Keuntungan untuk Anda. Saya dapat pahalanya saja. Amin. Amin ya. Pertama, kita perlu mengetahui apa kegunaan dari kontak yang kita miliki. Pada dasarnya, secara umum, saya mengkategorikan kontak itu menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kontak yang sifatnya personal. Kemudian yang kedua, kontak yang sifatnya bisnis. Apa bedanya? Untuk kontak personal, tentu saja ini isinya adalah orang-orang terdekat kita. Entah teman kita, entah keluarga, atau siapapun yang memiliki hubungan personal dengan kita. Berbeda dengan kontak dengan kategori bisnis. Kategori bisnis ini adalah klien, relasi, calon customer, dan sejenisnya. Nah, dua hal ini perlu kita perhatikan. Pertama-tama, sebelum kita membahas lebih jauh tentang kontak, ya, ada dua hal yang wajib Anda hindari terkait kontak tadi. Apakah itu? Yang pertama adalah Anda tidak menyimpan kontak. Nah, jadi misalnya ada orang yang menghubungi Anda atau ada orang yang chat dengan Anda tidak menyimpan kontaknya. Hal ini amat sangat wajib Anda hindari. Yang kedua, Anda menyimpan kontak dengan asal-asalan. Nah, itu pada contoh ya, bisa kita lihat tuh namanya date semua. Banyak banget date-nya ya. Nah, itu jadi bingung kan ya, ini date yang mana gitu. Jadi dua hal ini adalah hal yang wajib Anda hindari. Ketika Anda melakukan kedua hal tersebut atau salah satunya, kira-kira apa yang akan terjadi? Yang pertama,
tentunya Anda akan menjadi tidak bisa komunikasi. Dengan begitu banyaknya nomor, tentu kita tidak bisa hafal satu persatu. Ini kontak siapa? Ngobrol tentang apa sebelumnya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, Anda akan susah melakukan identifikasi. Misalnya namanya sama gitu ya. Latif, ada 10 orang Latif. Wah, ini Latif yang mana? Karena tidak bisa kita identifikasi, tidak ada pembedaan antara Latif yang satu dengan yang lainnya. Yang berikutnya adalah Anda akan kehilangan kepercayaan, terutama dalam ranah kontak yang ada di bisnis. Ketika Anda salah menyapa orang, atau misalnya orang itu ngomong kemana, kita ngomong kemana, nggak nyambung. Nah, itu kita terus terang akan kehilangan kepercayaan dari orang yang bersangkutan. Berikutnya, Anda akan kehilangan waktu. Kok bisa? Tentu saja Anda akan kehabisan waktu hanya untuk mencari kontak. Ada fungsi search di kontak. Kalau Anda tidak mengidentifikasi dengan baik, tentunya Anda akan bingung. Harus menghubungi satu-satu. Sehingga Anda akan kehilangan waktu. Berikutnya adalah ada potensi penipuan. Saking banyaknya kontak yang tidak kita beri nama, kadang kita tidak tahu ini rekan kita atau ini orang lain yang mengaku menjadi rekan kita. Kenapa? Karena kita tidak simpan kontaknya. Ini adalah salah satu resiko yang paling berbahaya. Yang berikutnya adalah Anda akan kehilangan peluang. Ketika Anda bicara dengan orang, kemudian sudah Anda simpan kontaknya, komunikasinya enak. Ketika Anda tidak menyimpan kontaknya, Anda butuh orang itu untuk menangkap peluang yang ada atau salah mengidentifikasinya, tentunya Anda akan menjadi kehilangan peluang. Ya. Yuk, sebelum kita mulai lebih jauh tentang bagaimana cara memberi nama kepada kontak, silakan buka handphone Anda masing-masing. Buka aplikasi atau folder yang namanya kontak. Anda bisa cek berapa jumlah kontak yang Anda miliki. Di beberapa handphone di area kontak akan muncul total kontaknya. Kebetulan di sini kontak yang saya miliki di handphone saya ada sekitar 10.679 kontak. Kira-kira apa yang terjadi kalau penamaannya berantakan? Tentunya kita akan jadi susah untuk mengidentifikasi orang. Sudah ngecek kontaknya? Ini adalah kontak Anda yang ada di handphone. Kemudian berikutnya kita coba cek kontak nomor WA. Jadi kontak teman-teman kita, orang-orang di sekeliling kita yang ada nomor WA-nya. Kenapa kok WA? Simpel saja, karena sekarang komunikasi paling sering kita gunakan menggunakan WA. Bahkan saya pun tidak pernah buka SMS gitu ya. Sampai ratusan ternyata kemarin saya buka SMS saya. Nah, bagaimana cara mengecek kontak WA Anda? Pertama, Anda silahkan buka WhatsApp-nya. WhatsApp-nya silahkan dibuka. Kemudian setelah itu di tombol sebelah kanan bawah ada tombol untuk membuat pesan baru. Ketika Anda klik tombol tersebut, berikutnya adalah Anda akan diminta untuk memilih kontak yang akan Anda chat. Nah, di bagian atas Anda bisa cek ada berapa jumlah kontak WhatsApp Anda. Kebetulan di sini tempat saya ada 7.882. Jadi kurang lebih ada sekitar 2.000 atau 3.000 orang di kontak handphone saya yang tidak memiliki WhatsApp. Nah, jadi di sini perlu kita bedakan. Yang efisien, ya mungkin real kontak saat ini adalah orang yang punya WhatsApp. Kenapa? Bapak Ibu sering SMS dengan orang yang tidak ada WhatsApp-nya? Tentu udah jarang sekali ya. Nah, itulah
menurut saya real kontak itu sekarang adalah yang ada di WhatsApp-nya. Nah, dengan kontak utama 10.000, kemudian kontak WhatsApp 7.000, 8.000, kira-kira puyeng nggak kalau penamaannya berantakan? Ya kan? Nah, pasti jadinya seperti ini kalau berantakan. Maka hari ini kita akan belajar bagaimana cara untuk memberi nama pada kontak kita. Yuk, kita mulai perbaiki database kita. Gitu ya, karena database adalah aset yang sangat berharga. Kita mulai langsung ya. Jadi, ada 3 informasi dasar dalam penamaan kontak. Jadi nama kontak itu bisa kita kategorikan, bisa kita berikan 3 informasi dasar. Yang pertama adalah kategori. Kemudian informasi dasar berikutnya adalah tentu saja nama yang bersangkutan. Yang berikutnya domisili. Nah, setelah ini kita akan coba bahas satu persatu untuk 3 macam informasi dasar ini. Yang pertama, kategori. Fungsi dari kategori ini adalah Bapak Ibu mengklasifikasi kesamaan baik berupa aktivitas atau hal lain atau keunikan yang dimiliki masing-masing. Misalnya, oh ini klasifikasinya kategorinya alumni, atau kategorinya oh orang ini ada di grup WhatsApp apa, atau kategori apapun di bisnis apa gitu ya. Jadi Bapak Ibu kesamaannya dengan mereka atau mereka kategorinya persamaan dengan sekumpulan kontak yang lain itu di area apa gitu. Kenapa kita perlu mengklasifikasinya? Dengan mengklasifikasi akan memudahkan kita untuk mengirimkan pesan ke banyak orang dengan klasifikasi yang sama. Misalnya Bapak Ibu ada di lingkungan perumahan gitu ya. Ada informasi dari Pak RT atau Pak RW. Nah, ketika klasifikasinya jelas, tentu saja Bapak Ibu memudahkan, mempercepat untuk mengirimkan pesan sehingga menghemat waktu. Yang berikutnya adalah fungsinya mengidentifikasi supaya kita tidak menerka-nerka jika ada kesamaan nama. Misalnya sebut saja namanya Latif. Tentunya nama Latif bukan hanya nama saya gitu kan. Mungkin ada 10, 20 atau bahkan ribuan. Mungkin di kontak kita hanya 2 atau 3. Kalau misalnya namanya sama, tidak ada klasifikasinya, kita tidak tahu nama belakangnya dan sejenisnya, tentunya kita tidak bisa mengidentifikasinya. Berbeda kalau misalnya, oh Latif ini dari grup WA ini, oh ini dari grup WA sana. Nah, jadi bisa jelas nih Latif yang mana. Bagaimana cara Bapak Ibu, cara Anda untuk membuat kategori? Silahkan siapkan klasifikasi khusus terhadap kesamaan yang mereka miliki. Misalnya alumni SMP, alumni SMA, alumni SD, atau misalnya grup WA yang ini, grup WA yang itu, gitu ya. Nah, pertama kita tentukan dulu klasifikasinya, seperti apa kita akan membaginya. Dari klasifikasi yang ada, silahkan buat inisialnya. Misalnya grup WA-nya Kemerdekaan 17 Agustus, wah lama panjang sekali gitu ya, nanti namanya hilang. Misalnya disingkat jadi K17A, Kemerdekaan 17 Agustus. Nah, misalnya seperti itu, silakan buat singkatan. Singkatan bisa berupa huruf atau angka kurang lebih 3-4 karakter gitu ya, atau seperlunya, sehingga Bapak Ibu atau Anda bisa mudah mengingat klasifikasi khusus tersebut. Kalau perlu, boleh dicatat. Yang berikutnya tentu saja nama. Setelah kita ada klasifikasi, ada kategorinya, berikutnya adalah penamaan orang yang bersangkutan. Fungsinya sudah jelas, supaya kita tidak salah mengidentifikasi nama orang yang bersangkutan.
gitu. Kadang juga ketika kita menyimpan nama orang, itu kan kadang kita butuh untuk menginformasikan kontak tersebut ke orang lain. Ketika penulisan namanya ini bagus, ya tentunya kita terkesannya menjadi baik dan sopan ketika kita kirimkan kontak tersebut ke orang lain, gitu ya. Kalau misalnya ada orang gitu ya, terus kemudian fisiknya dia agak ada macam-macam gitu ya, ada klasifikasi khusus, kemudian kita memberikan nama orang tersebut sesuai dengan klasifikasinya gitu. Misalnya orangnya tinggi, wah kontaknya namanya Jangkung, padahal namanya Latif gitu ya. Kita ada orang butuh, kita kirim kok namanya jadi Jangkung gitu kan. Wah, jangan-jangan orang tersebut juga akan berpikir, nama saya apa ya di kontaknya, ya kan? Nah, bagaimana cara menuliskan nama? Tuliskan nama selengkap mungkin untuk menghindari adanya kesamaan. Itu ya. Jadi jangan hanya memberi nama dengan nama panggilannya. Yang berikutnya tidak perlu diberikan nama Pak, Bu, Mas, Mbak. Gitu ya. Ketika memang tidak terlalu diperlukan ya, semuanya orang ya laki-laki pasti kita manggilnya kurang lebih Pak. Yang perempuan kurang lebih Bu gitu ya. Nah, pasti seperti itu. Jadi kalau misalnya kita berikan Pak, Bu, itu akan mempersulit ketika kita mencari nama orang yang bersangkutan. Kemudian pastikan ejaannya benar gitu ya. Kan lebih baik tulisan baik, benar gitu ya, biar sesuai. Kalau enggak nanti yang bersangkutan harus selamatan. Wah, pakai bubur merah ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, versi saya itu saya menggunakan domisili. Kenapa domisili? Dengan kita sering bepergian ke tempat lain gitu ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu lagi ke Denpasar, kemudian cek kontak Denpasar, oh keluar nama teman-teman yang ada di situ. Nah, itu kan bisa untuk silaturahmi gitu ya. Gitu. Jadi itulah adalah fungsi dari domisilinya. Salah satunya juga untuk mengidentifikasi jika ada kesamaan nama. Oh, ini orang yang mana ya? Nah, itu kan yang daerahnya mana ya? Kemudian untuk silaturahmi tadi, kemudian juga bisa mengingatkan kita untuk mendekatkan kepada kebudayaan yang bersangkutan. Supaya apa? Lebih akrab. Gitu. Jadi kalau misalnya orangnya tinggal di Denpasar, tinggal di Bali, ketika kita ngobrol ya kita ngobrol apalah gitu tentang Bali gitu ya, untuk mengingatkan kita. Bagaimana caranya? Anda bisa menuliskan nama kota atau daerah yang memudahkan Anda untuk mengingatnya. Anda bisa menuliskan dengan nama lengkapnya, kota tersebut, atau dengan singkatan. Misalnya, Jakarta gitu ya. Anda boleh menulis dengan tulisan Jakarta. Atau dengan tulisan JKT. Tapi tidak perlu tulisan 48 ya, kecuali dia member JKT 48. Gitu. Kemudian, untuk penamaan kontak, bagaimana cara menuliskannya? Biasanya di handphone ada yang namanya first name, ada yang namanya juga last name gitu. Ada handphone yang bisa di switch gitu ya. Jadi yang tampil pertama last name-nya, ada yang bisa disetting tampil pertama first name-nya. Kalau seperti itu artinya nanti tidak ada masalah. Biasanya first name saya lebih memilih mengisinya dengan jenis kategori. Jadi kategorinya saya masukkan ke first name-nya. Kemudian last name-nya saya memasukkan nama lengkapnya. Kemudian saya tambahkan nama domisilinya. Itu. Jadi domisili dan nama jadi satu di area last name. Kemudian untuk kategori saya masukkan di first name. Gitu. Atau nanti setelah sambil jalan Anda bisa membolak-balikkan kedua penamaan ini menurut prioritas Anda seperti apa, atau bisa juga dengan setting kontaknya ya, yang seperti tadi mana yang ditampilkan duluan. Nah, ini adalah sedikit contoh penamaan kontak
First name warna biru, last name adalah warna hijau. Misalnya saya punya agen di Tour and Travel gitu ya, yang namanya Roberto Carlos. Posisinya, kotanya dia ada di Malang. Nah, jadi penulisan first name-nya saya akan menuliskan TTR agen, kemudian last name-nya saya akan menuliskan Roberto Carlos at Malang. Kemudian, misalnya saya punya distributor ya di bisnis Tour and Travel, katakanlah namanya Ronaldinho. Keren banget ini ya. Si Ronaldinho ini tinggalnya di Surabaya. Jadi saya nulisnya TTR distributor Ronaldinho at Surabaya gitu. Atau misalnya saya punya agen di bisnis Tour and Travel dengan nama Kafu. Tapi Kafu ini tidak langsung ada di bawah saya, dia ada di bawah si Ronaldinho karena di tempat saya distributor itu di atasnya agen gitu ya. Nah, jadi distributor Ronaldinho punya agen namanya Kafu, sehingga saya tulis untuk first name-nya TTR agen karena dia adalah masuk agen di bisnis saya. Kafu adalah nama yang bersangkutan, kemudian saya berikan kurung Ronaldinho untuk menunjukkan bahwa si Kafu ini dia koneksinya dengan Ronaldinho, kotanya di Jogja gitu. Kemudian misalnya lagi WAM, nah ini singkatan apa? Oh ternyata WAM ini singkatan dari WA Mastery, singkatan member dari grup WA yang namanya WA Mastery, saya singkat WAM. Itu ya, jadi kesamaannya orang-orang yang WAM berarti dia ada di grup WhatsApp WA Mastery gitu. Nah, misalnya Roberto Baggio namanya, kotanya Bandung. Kemudian misalnya saya juga pasang iklan di Facebook. Biasanya ketika saya pasang iklan di Facebook, nama kontak yang masuk itu saya simpan dengan ADS atau ads, itu menunjukkan itu iklan Facebook. 200415 itu menunjukkan iklan untuk acara tahun 20 atau 2020 bulan 04 atau April dan tanggal 15. Jadi ketika ada kontak masuk dengan nama seperti ini, saya bisa memudahkan, oh ternyata ini peserta seminar atau masuk dari iklan di tanggal tersebut gitu. Kemudian ternyata dia masuk ke grup WA Mastery, akhirnya saya tambahkan lagi WAM. Oh dia ada di grup WA Mastery. Nah, lama-lama jadi panjang ya, semakin panjang namanya berarti kita semakin banyak interaksinya, semakin panjang kategorinya ya. Namanya Romeo Juliet, domisilinya Karawang. Simpel ya. Jadi ini adalah contoh penamaan kontak supaya kita mudah untuk memanage-nya. Bahkan ketika ada kontak yang tidak dikenal atau misalnya kita berada dalam satu buah grup cuman dia tidak pernah ngobrol, tidak pernah nanya, kita tanya tidak jawab namanya siapa, itu pun juga saya simpan. Misalnya ada grup Meet and Greet Selasa, nah, nama grup WhatsApp-nya Meet and Greet Selasa, saya singkat MGS. Karena saya tidak punya namanya, saya menyimpannya dengan 4 digit nomor handphonenya yang di belakang. Kenapa 4 digit? Ya dulu awalnya cuma 3 digit, ternyata banyak yang sama. Akhirnya saya tambah 4 digit gitu ya. Kalau 4 digit banyak yang sama ya jarang lah dalam satu grup. Tapi kalau itu ya Anda bisa naikkan jadi 5 atau misalnya ada tambah alfabetik gitu ya, jadi bebas. Ada di grup WA Mastery, saya tidak tahu namanya, WAM, nah kita tinggal tulis nomor belakang kontaknya 3435 gitu ya. Jadi 4 digit belakang kontaknya. Misalnya komplek ya, kita di dalam perumahan bertetangga gitu ya. Grupnya namanya komplek KMPL, nah, singkatannya itu, tetangga di perumahan sekeliling kita. Tidak punya nomornya, tidak punya namanya, ya tulis saja 3415. 4 digit belakang dari nomor handphonenya. Dulu saya pernah nulis 1, 2, 3 gitu. Lama-lama ternyata ketika proses nyimpen itu susah.
tadi udah sampai nomor berapa ya? Wah, pusing gitu. Akhirnya udahlah, kita ambil 4 digit di belakangnya aja. Kita nggak perlu ngingat-ngingat, karena kan kalau kita nge-save itu kan nomor handphonenya kan muncul gitu ya. Nah, makanya simpelnya adalah seperti itu. Anda punya style lain? Bebas, boleh, tapi usahakan simpan kontak tidak dikenal. Suatu saat misalnya Anda komunikasi, ya sok kenal, oh dulu yang di komplek ya, oh yang dulu di grup ini ya. Jadi membangun kedekatan lebih cepat. Itulah fungsinya gitu ya. Kemudian contoh kegunaan ketika Anda mengklasifikasikan kontak dengan baik. Kalau misalnya kita mau buat grup WhatsApp atau membuat broadcast WhatsApp. Nah, kalau misalnya kita memberikan nama dengan klasifikasi yang jelas, broadcast itu kan kecenderungannya pasti karena ada suatu kesamaan. Tidak mungkin kita broadcast kepada orang yang beda-beda gitu ya. Ya bisa jadi, tapi jarang. Tapi kalau satu tema, itu biasanya kategorinya sama. Contohnya ini, MSC1. Singkatannya ya itulah gitu ya. Nah, ini karena saya ingin buat grup WhatsApp yang isinya kesamanya MSC1, gampang, lebih efisien. Bayangkan kalau kontak Anda 7.000, Anda harus cari nama orang satu persatu tanpa tahu klasifikasinya. Bisa-bisa sejam 2 jam nggak kelar gitu ya. Jadi dengan penamaan seperti ini membuat Anda lebih mudah, efisien waktunya gitu. Contoh berikutnya, ketika Anda mengirimkan banyak pesan ke orang-orang yang bersangkutan, kenapa tidak pakai BC, broadcast? Ketika Anda membuat broadcast, orang yang bersangkutan itu wajib menyimpan nomor WA Anda. Ketika orang yang bersangkutan tidak menyimpan nomor WA Anda membuat broadcast, tentunya dia tidak akan terima broadcast kita. Biasanya yang kita lakukan adalah menggunakan fitur forward pada handphone ya. Dulu bisa 30 atau berapa puluh, saya lupa. Sekarang hanya bisa 5. Kalau misalnya Anda tidak berikan klasifikasi, pasti lama, kebayang kan? Gitu. Jadi kita menggunakan fitur forward. Saya dulu sering ngeblas manual dengan cara forward gitu ya. Nah, kalau sekarang kan ketahuan ya. Gitu. Oke ya, jadi akan menjadi lebih efisien dan lebih cepat. Kita tidak kehilangan waktu. Kemudian salah satu fungsi yang lain saat ini adalah bisa digunakan untuk integrasi tools. Gampangnya gini, kalau misalnya kita forward, itu kan satu persatu ya, ngirim satu persatu, resikonya adalah kena ban. Saya dulu pernah forward ke beberapa nomor ya, mungkin 50-100, saya forward manual, habis itu sama WhatsApp di ban. WhatsApp saya permanen, tidak bisa dipakai lagi. Nah, akhirnya saya menggunakan sebuah tools. Saya integrasikan WhatsApp saya dengan tools. Supaya apa? Lebih aman, nyaman ketika ngirim pesan. Nah, biasanya dengan jumlah kontak yang sangat banyak, untuk mengirimkan tools itu kan kita perlu mengkonversi dari data yang ada di kontak handphone kita ke dalam data yang ada di laptop kita. Karena kebanyakan tools memang disetting hanya bisa dijalankan di laptop, termasuk tools yang saya gunakan gitu ya, supaya lebih fleksibel penggunaannya sehingga dijalankan di laptop untuk melakukan otomatisasi WhatsApp. Nah, kalau misalnya kita menggunakan tools karena kontak kita banyak gitu ya, lebih efisien. Jadi tools itu bantu mengirim pesan yang kita inginkan. Terutama Anda yang melakukan bisnis gitu ya. Itu tentunya perlu atau mempermudah ketika Anda komunikasi dengan customer kalau Anda pakai tools. Nah, biasanya tools itu juga perlu memasukkan nomor handphone. Atau bisa juga tools yang bisa menyebutkan nama orang masing-masing.
Artinya, Anda harus mengkonversikan nama dengan satu kesamaan dan nomor handphone ke dalam tools tersebut. Kalau misalnya kontak Anda 8.000, kemudian kategorinya tidak jelas, tentunya susah. Namanya Latif ada 10. Ini yang mau saya blast dengan tool ini Latif yang mana ya? Anda ngontak lagi manual, oh yang ini gitu. Kalau 1-2 orang, tapi kalau banyak tentunya repot gitu. Nah, ini adalah fungsi. Ini saya sedikit cerita. Jadi saya memang menggunakan WA Blast Tool namanya WhatsApp Mastery gitu ya. Jadi nama yang sudah saya klasifikasikan kategorinya tadi saya masukkan ke laptop, nomor handphone dan namanya. Kemudian jika saya butuh mengirimkan informasi, saya biasanya integrasi atau saya gunakan tool yang ini gitu. Kenapa tool ini perlu atau biasa saya gunakan? Karena dia bisa otomatis ngirim puluhan, ratusan, bahkan ribuan pesan secara otomatis gitu ya. Jadi kayaknya ngirim pesan satu persatu, ada jedanya, kemudian kayak nyebut namanya siapa. Nah, nama ini tentunya penting gitu ya. Itu bisa otomatis, bisa saya tinggal ngapa-ngapain. Kemudian ada variabel berbeda ketika ada piutang atau memiliki informasi yang khusus, itu bisa dilakukan gitu. Nah, jadi untuk integrasi tools otomatis ini dengan WA, tentunya kita membutuhkan kontak yang sudah terstruktur untuk memudahkan. Seperti bisa Anda lihat di tabel Excel itu ya. Jadi ada panggilan, ada namanya, ada kontaknya. Kalau misalnya ini sudah rapi, tentunya sangat mudah sekali untuk mengatur mau ngirim pesan ke siapa. Anda tidak perlu memasukkan manual-manual satu persatu, karena pada dasarnya kontak handphone itu bisa di-convert menjadi Excel, sehingga Anda lebih mudah memanagenya. Itulah perlunya Anda membuat struktur kepada kontak Anda. Ini sangat penting sekali. Bagi yang belum rapi kontaknya, silahkan mulai dirapikan kontaknya. Ini adalah beberapa dari contoh kegunaannya, tentunya masih banyak yang lainnya ya. Nah, kembali lagi potensi yang akan Anda alami ketika Anda sudah melakukan manajemen kontak dengan baik, komunikasi tentunya menjadi lancar. Anda bisa mengidentifikasi orang, kepercayaan Anda terjaga, waktu lebih efisien, aman dari penipuan, dan tentunya tidak ada peluang yang tidak tertangkap hanya gara-gara Anda lupa tidak menyimpan kontaknya. Itu gimana? Sudah mulai punya gambaran penamaannya seperti apa? Ini ada sedikit quote dari Pak Albert Einstein ya. Kegilaan adalah Anda melakukan hal yang sama berulang-ulang tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Kalau Anda tidak melakukan perubahan terhadap kontak Anda, ya selamanya akan seperti itu. Itu bisa jadi omset Anda berkurang, kesempatan Anda hilang, dan lain sebagainya. Oke? Jadi sudah siap berubah ya? Gitu. Sekian. Terima kasih dan semoga apa yang saya sampaikan hari ini memberikan manfaat kepada Anda. Jangan lupa action. Jika Anda punya pertanyaan, ingin berdiskusi, atau misalnya Anda mau memberikan testimoni tentang materi ini, boleh silahkan. Anda bisa menemukan saya di WhatsApp 0856 555 27783 atau di Facebook saya dengan nama Latif Kurnia Desianto. Jangan lupa di-add ya. Salam hormat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.